Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Banyak sekali orang yang tanpa sadar melakukan perbuatan ghibah. Mereka membicarakan teman atau bahkan aib saudaranya sendiri dengan orang lain. Kebanyakan obrolan tersebut tentang sisi negatif atau keburukan orang. Hal ini sahabat beriman disebut dengan ghibah. Dalam ajaran Islam sendiri, ghibah sangat dilarang karena mampu memutus tali silaturahmi. Hanya dengan lisan kita bisa membuat seseorang akan saling membenci dan bermusuhan. Sungguh sangat berbahaya jika kita tidak menjaga lisan. Namun Allah sangat menyayangi umatnya dan Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, jika bertaubat kepadanya, maka akan dihapuskan segala dosanya. Lalu bagaimana ghibah dalam pandangan Islam sahabat beriman? Dan apakah ada cara bertaubat dari dosa ghibah ini? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ini cara taubat dari dosa ghibah. Lakukan cara ini versi dari Magenta Islam. Bagaimana cara taubat dari perbuatan ghibah? Lisan kita adalah berkah yang luar biasa. Dengan lisan kita pun bisa menyambung tali silaturahmi dengan banyak orang. Masih banyak manfaat lain yang bisa kita dapatkan, namun lisan juga dapat memutus tali silaturahmi, bahkan membuat sakit hati. Bahkan sahabat beriman, tanpa kita sadari, lisan merupakan penghancur kehidupan. Banyak orang yang menyesal dengan perbuatannya dan ingin bertaubat dari perbuatan ghibah. Cara bertaubat dari perbuatan ghibah ini pun dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Perbanyak istighfar dan sambung silaturahim. Tidak perlu menceritakan, salam saja sudah cukup. Yang perlu dibalikkan itu jika terkait materi. Adapun masalah cerita aib dia, sambung silaturahim, ukhuwah Islamiyah, hubungan baik cukup. Dari ceramah tadi kita pun mengetahui, jika pernah menggibahi seseorang dan ingin bertaubat, sambunglah tali silaturahmi kembali dengan orang itu. Meminta maaf akan perbuatan yang pernah kita lakukan kepadanya. Hal ini pun menjadi salah satu penebusan dosa ghibah yang kita lakukan kepada orang lain. Tidak perlu memberitahu perbuatan kita dahulu kepadanya seperti apa, karena akan menambah masalah dan sakit hati yang akan dialami oleh sang korban. Maka marilah kita sambung tali silaturahmi dan mempererat hubungan antara sesama saudara umat muslim. Karena hal tersebut sahabat beriman akan menuntun kita kembali ke surga Allah Ta'ala. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apa azab untuk para penggibah? Ghibah sangat dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan mampu merusak hubungan antara sesama umat muslim. Dengan lisan yang tidak dijaga, bukan tidak mungkin kita akan membuat tali silaturahmi yang dijaga akan terputus. Bahkan tidak jarang karena ghibah, beberapa orang menjadi bermusuhan, padahal sebelumnya mereka bersahabat sangatlah dekat. Hal tersebut membuktikan bahwa lisan kita sangatlah berbahaya, layaknya pisau bermata dua. Jika kita gunakan lisan kita dengan baik, seperti berbicara yang baik-baik, membaca Al-Quran dan berzikir, maka kita akan menjadi salah satu calon penghuni surga. Tetapi jika kita menggunakannya dengan tidak baik seperti menggibah, maka azab Allah Ta'ala akan menimpa kita semua. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang.
Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sungguh sangatlah pedih azab yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para penggibah di akhirat nantinya. Selain itu juga sahabat beriman, azab Allah akan diterima di bumi secara langsung kepada orang-orang yang melakukan perbuatan gibah. Aib mereka pun akan dibuka dan perlihatkan di depan umum. Sungguh menghinakan ya sahabat beriman. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Dan hal ini pun diterangkan dalam hadis. Rasulullah dulu berdiri di atas mimbar lalu menyeru dengan suara yang keras, "Wahai sekumpulan manusia yang merasa aman dengan lisan dan yang tidak menjadikan iman dalam hatinya, janganlah kalian mengganggu muslimin, janganlah kalian mencela mereka, dan janganlah kalian mencari aib mereka. Barang siapa yang mencari aib saudaranya muslim, maka Allah akan membuka aibnya, dan barang siapa yang Allah buka aibnya, maka Allah membongkar keburukannya walaupun dia bersembunyi." Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka marilah kita jaga lisan dan jauhi gibah, karena sesungguhnya sahabat beriman, orang yang melakukan gibah adalah orang-orang yang merugi. Pemutus tali silaturahmi. Dalam Islam sendiri kita dianjurkan untuk menjaga tali silaturahmi dengan saudara kita sesama muslim. Seperti diterangkan dalam hadis, beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik, dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, dengan menjaga tali silaturahmi, maka rezeki pun akan terus mengalir kepada kita, serta umur kita pun akan dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, barang siapa ingin lapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya yang menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Akan sangat merugi bagi umat muslim yang memutus tali silaturahminya. Banyak kesulitan yang akan diterima di dunia ini. Hati pun tidak akan tenang karena merasa mempunyai salah kepada orang lainnya. Lalu dosa-dosa yang kita perbuat pun akan langsung dibalas jika kita memutus tali silaturahmi begitu saja. Hal ini pun juga diterangkan dalam hadis. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutus silaturahmi. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu sahabat beriman, mari kita jaga tali silaturahmi yang sudah terjalin selama ini. Janganlah kita melakukan perbuatan yang mampu memutuskan tali silaturahmi seperti gibah. Kita jauhi perbuatan tersebut karena tidak banyak kerugian yang akan kita dapatkan jika melakukan perbuatan baik. Bertaubat dalam pandangan Islam. Sebagai manusia kita pernah terhindar dari melakukan salah dan perbuatan dosa. Hal ini menjadi hal yang wajar karena manusia adalah tempatnya salah. Begitu juga setan selalu membujuk rayu agar manusia masuk ke jalan yang salah dan menjadi penghuni neraka. Namun segala perbuatan dosa akan diampuni oleh Allah Ta'ala jika umatnya melakukan taubat yang ikhlas dari dalam hatinya. Bertaubat sendiri sudah diperintahkan di dalam Al-Quran. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dialah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan. Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54. Sahabat beriman, pintu taubat Allah pun terbuka untuk para umatnya. Kapanpun dan dimanapun umatnya bertaubat dari dalam lubuk hatinya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa kembali, maka ia akan menerima taubat kita.
Hal ini pun diterangkan juga dalam hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membuka lebar-lebar tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari, dan Allah senantiasa akan membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari. Dan yang demikian terus berlaku hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2759. Oleh karena itu, marilah kita bertaubat dan kembali ke jalan Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.